50076 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A1 akan menyelesaikan tugas UAS Ekonomi Pendidikan. Jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Fungsinya yaitu 1. Memenuhi kebutuhan sekolah, yang kedua memenuhi standar pendidikan, yang ketiga meningkatnya mutu proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua ada, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi? Begitu pula sebaliknya, jelaskan. Jawabannya, pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan di negara-negara maju. Perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor pendidikan sangat besar. Misalnya, komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkolerasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Belajar dari beberapa negara maju, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata akan mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada, menurut saudara, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Indikator keberhasilan pendidikan. Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Yang kedua, siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatnya lebih baik dan profesional. Yang ketiga, siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. Yang keempat, siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Keberhasilan pendidikan, jika 6 komponen berhasil dilaksanakan antara lain, yang pertama, faktor media pembelajaran. Yang kedua, faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, kurikulum merupakan suatu sistem, suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen, di mana komponen lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yang dimaksud mencapai tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, atau evaluasi. Komponen tersebut dilengkapi dengan infrastruktur, gedung sekolah, bangunan, kelas, toilet, lapangan upacara yang sudah memenuhi standar pendidikan nasional. Dengan begitu, pelaksanaan pendidikan di sekolah berjalan dengan aman dan tertib dan teratur. Yang keempat, sumber daya manusia yang handal. Para guru mempersiapkan profesinya sebagai tenaga pendidik yang dapat diandalkan, memiliki integrasi, kapabilitas, dan dapat menteladani bagi siswa-siswi sebagai sosok yang bisa digugu dan ditiru. Yang kelima, guru harus mampu memotivasi semangat belajar siswa guna mencapai prestasi baik akademik maupun non-akademik, karena prestasi merupakan salah satu keberhasilan pendidikan pada suatu sekolah. Yang keenam, adalah kepala sekolah. Sebagai tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial, mencakup proses perencanaan atau planning, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan sebagai suatu proses untuk menjadi visi menjadi aksi. Yang keempat, menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan.
Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Manfaat pendidikan tidak hanya sebatas mendapat ilmu. Bagi individu, pendidikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang, seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Selain itu, pendidikan juga bisa memberikan manfaat dalam lingkup sosial, karena bisa jadi seseorang membuka lapangan kerja atau membantu seseorang dengan ilmu atau kesejahteraan yang dimiliki. Yang kelima, menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Jelaskan. Efisien pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi.